Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad Pasakandang Balahilia Lubuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lah tadu hari malam yobana mangkat tuyuh hujan. Mungkin banyak bersana-bersana yang terendam rumah ada banjir. Kita doakan semoga kampung awak, nagari awak, kok umpama menangi capeklah antuk kemudian kok sakit capeklah juga capeklah pulih nama. Ayo kini na lebih banyak tuh batu-batu kini yo di maninjau kali. Tidak sekedar kayu, ada juga batu-batu, lumpur dan segala macam. Itu mohon kepada Allah bahwa semuanya itu tak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Dan semua tentu tak terlepas daripada perbuatan kita manusia. Semoga setiap kejadian dan setiap peristiwa kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Karena dijadikan sesuatu itu terjadi karena ada pesan di dalamnya untuk mengingat awak nama dupo menjaga nama takalo, bisa saja untuk meningkatkan keimanan awak, menguji awak apakah lagi sabar atau tidak. Maka doa awak kepada Allah Ta'ala, minta awak supaya hamba yang bersyukur atas segala nikmat, kemudian sabar atas segala ujian dan cobaan. Karena memang semua yang Allah datangkan bisa saja menegur awak, bisa juga menguji awak. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada arwah junjungan alam, pemimpin alam semesta, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia yang dulunya buas, yang dulunya rakus pula, yang dulunya binal pula, yang hanya kecil orangnya bau tak kampung kaki ini. Dan ada pembunuhan utaknya tuan melakukan kemaslahatan. Yang terjadi adalah dulu baan kabur tuang-tuangnya. Maka di kaluan cara pandang, sikap dan perbuatan takatu menuju jalan yang benar melalui ajaran Islam yang mengantarkan kepada keselamatan. Semoga kini umat-umat manusia, terutama umat Islam, kembali mengingat nilai-nilai Islam itu. Jadi diajarkan di orang tua lama dewa katuju dia orang. Jadi tidak nuntuk awak ini pikiran kira-kira bahara raso di tubuh ala raso jo pareso. Raso di bawah nanya, pareso di bawah turun. Jangan kalama dewa surang. Itu yang membuat berbagai macam kejadian-kejadian kau datang karena dia ingin mendapat
surang lebih banyak. Baiklah Bapak-bapak, Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Jadi resolusi tahun 2026 awak memperbanyak istighfar. Jadi awak mulai tadi astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha besar. Sesungguhnya Allah yang mengampuni segala dosa. Kemudian dari mana? Min kulli dzambin azim. Daripada satiyo dosa nang gadang itu pembuat. Wa min kulli maksiat. Dan minta ampun kepada Allah daripada satiyo maksiat. Maksiat ko adalah kedurhakaan awak. Maksiat ko ada disebut sagiran atau kabiran. Dosa maksiat sagiran tu kete, kabiran tu gadang. Ada dosa nan kete nan tapawe dewa. Ada lo dosa nan gadang takarajuan dewa. Nah berikutnya zahiran wa batinan. Dosa yang zahir dan dosa yang batin. Jadi dulu dosa kau yang tak nampak dari orang. Atau contoh kalau nak zahirnya mungkin kau mabuk, kau mencilo, wampuk, meninggalkan sholat, tidak puasa. Itu tu adalah nandak tuan. Dan jalan sesuai dengan syariat itu. Adolo ni nak nampak yang batin ni. Adu dosa orang yang sambayang ni tidak ikhlas. Sambayang tapi ria. Puasa tapi hanya dek sagan. Alai kau berzakat untuk pencitraan. Untuk dipandang wak kurang elok. Itu karena yang dia wak badoso jiwa wak batin. Jadi zahiran atau kabiran, zahiran atau batinan, qaulan wa fi'lan. Qaulan itu artinya adalah ucapan awak, perkataan awak, katonan talonsong. Kemudian kece nanta kecean indah pada tampe indah sesuai jo magari. Jadi kan lisan awak, ucapan awak kadang-kadang nak tapi kia awak kata kecean sekali. Lah talonsong bak kece di dalam perjalanan Isra Nabi itu ada untuk keluar dari lubang batu, keluar kadang sesuatu. Nanda masuk ke dalam balian, dia bisa masuk balian. Alek, kalau katolah tak katuan tak bisa ditarik oleh. Kau tak bisa dibayar. Tapi kecil itu akulah terluka orang deh. Maka kata pepatah orang Arab mengatakan qad yurja li jari sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih bisa diharapkan sembuh. Kalau luka awak diubek merah, diubek di plus atau takabo tu kene dulu diubek jo sarang lawa-lawa di dapur kan. Lihat orang dekat lain. Sarang lawa-lawa di dapur terlalu masih ada. Dia letakkan luku tu panggil dia. Bisa cegah. Tetapi kalau lisan melikai hati, kamu be dicari. Nado be di klinik dah. Nak tahu dokter dah. Laba bagaimana cara. Mampu di dalam buku dikarang oleh Profesor Dadang Awari karena itu ya buku Islam dan Kesehatan Jiwa.
Salah satu B-nya adalah kalau kecewa nanti dorong nanti langsung kuat kamu minta maaf. Awak minta maaf. Kaulan wa fi'lan. Fi'lan itu fi'il, perbuatan awak, tangan awak nama nampak na orang, kaki awak nama mijaan, ala kata mijaan awak, punya orang lah, ladang orang, kemudian tanaman-tanaman orang, perbuatan awak lah pokoknya. Itu awak minta tu resolusi kini kita orang ini. Ke depan awak bisa lebih baik. Amdan wa khata'an, sengaja atau tersalah. Jadi bisa saja awak berdosa itu adalah sengaja awak, atau memang awak lupa tersalah awak. Kilah awak tanduk manusia. Siran wa jahran. Ini namanya siran wa jahran. Kalau orang turunan yang sukun itu payah. Siran wa jahran. Payah mama lagu aja. Kalau untuk syair tidak ada masalah. Siran wa jahran. Sir itu adalah tersembunyi. Jahran, jahar, nyata, tarang-tarangan. Itu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Ghafur Rahim. Ini ramai gak dilewat sih. Dilewat supaya dapat zoom itu rasul itu. Jadi itu resolusi awak Surah Nurul Jihad tahun 2026 ke depannya. Selalu awak menyadari bahwa awak ada salah, ada dosa, ada maksiat, kedurhakaan pakarajo dewa, talangga dewa dan dilarang Allah Ta'ala. Tidak ada cerita lain kecuali adalah bertaubat. Allah lebih suka kepada orang yang bersalah, namun dia menyadari kesalahannya dan mau bertobat, daripada orang yang soleh tapi merasa tidak pernah bersalah. Apa yang ada? Aduh jodoh, wa khairul khotoina at-tawwabin. Sabaya-baya orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat. Aduh, pejabat-pejabat di pusat tu dia menyuruh taubat nasuha lagi. Kita semua taubat lawat. Hai kini ko biarlah memperdebatkan itu nanawa ba'a ubi dewa adalah bertaubat. Jadi berbagai macam kejadian yang bertubi-tubi taruh manoriamu 2 hari yang pau pai ke belakang jadi wayo iyalah dakik warna kira kamu pai lo di belakang jalan motor lah di ma jalur ini boleh awak tak tahu masa di kampung awak sendiri dan terjadi awak kan ikut penasaran lo jadi ya Allah pasambo tagak di sini runtuh aduh je nak betul ya Allah. Nah, ayam mampu tu di aliran air di sungai. Iya ya. Itulah. Jadi maka memang harus ada tindakan cepat dari pemerintah kok kadi yang pakai batu bara contoh kalau tidak no. Kali mau ya kan itulah pemerintah tu aku panik saya tanaman ke dia awal tanaman ke dia mana. Hah? Ini disuarakan dia modelnya orang kok viral pokoknya no viral no justice. Lah baiklah pagi kini kita lanjutkan mau ulang kaji awak
Surah Al-An'am ayat 132. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sadaqallahul azim. Di dalam surah Al-An'am ayat 132 lanjutan rangkaiannya dengan ayat-ayat sebelumnya, karena ini terkait dengan manusia ternyata ada menjadi pengikut jin. Nah, nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ditanya jin, bako banyak benar mempengaruhi manusia, karena menjauhi manusia. Iyo ini menguntung kalau kami terjadilah simbiosis mutualisme. Ini menolong kami itu kami agelo arukun sare ini itu sudah terjadi. Ini dipanggil oleh Allah Ta'ala di dalam ayat 132 surah Al-An'am. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, wahai keluarga-keluarga jin dan manusia. Kau terang ada jin rumah kajio ini loh. Hari itu tunggu di luar. Apa lewat tadi membaca sujud sajadah atau pakai di luar loh. Kalau di dalamnya jinnya lelo. Kalau di dalam kok lelo. Nah, jadi dikonfirmasi. Alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah tidak pernah datang kepadamu rasul-rasul yang berasal dari golongan? Bagaimana kau tak kau pernah? Bagaimana kau tak kau perbuatan? Apa kau tak pernah datang rasul kemari? Apa kau tak pernah rasul itu menyampaikan risalah-risalah Allah? Mana mulia, mana tidak mulia? Mana suruh, nama nang tagak. Jadi ditanya, lihat ada orang mengaji-ngaji di surau, lihat ada orang mengaji di musajid, lihat ada wirid-wirid, lihat ada tampil orang beraja. Jadi tidak ada bisa mengajar, yo nak tahu ada kemudian anak kawan. Tidak ada cerita. Jadi Allah Ta'ala memang tidak akan azab suatu umat, suatu kelompok kalau seandainya mereka belum tercerahkan, belum sampai kebenaran kepada mereka. Nah, padahal Rasul sudah diutus. Kalau dibaca Nabi 122 ribu Nabi. Nah, itu banyak Nabi. Rasul itu datang tanggal 20 Rasul. 300 balik. Di dalam Al-Quran 25. Jadi Rasul itu 300 balikan. Dan Rasul. Kalau nan tercatat dan ada dalam Al-Quran yang kemudian itu yang hafal lewat dan tasabui, itu adalah 25 Rasul. Namanya berarti kalau terima banyak itu, ayo di dalam tafsir Al-Quran disebutkan setengah daripada nabi-nabi itu adalah dari Bani Israel. Setengah. Kalau jalur Rasul, banyak itu memang dari Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim, bahwa aku bertanya orang bahwa aku awak dalam sholatku, sholawat kepada Ibrahim. Kenapa tidak ke Nabi Adam? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Bagaimana apakah Nabi Adam atau Ibrahim? Kan ada pertanyaan kan? Ternyata memang ini untuk menegaskan bahwa
titik temu para nabi dan rasul di bawah-bawahnya itu, kalau dibaca kata itu titik temu kan Nabi Adam. Nah, jadi makanya yang banyak di bawah-bawahnya itu adalah jalurnya adalah dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad itu adalah melalui jalur Nabi Ismail, anak dari Siti Hajar. Jadi Nabi Ibrahim kok punya anak, ada yang namanya Ishak, anak dari Siti Sarah. Dan Siti Sarah kok beliau kok dari Mesir. Dan Siti Hajar itu dari Palestina. Ah, ikulah dari Palestina itu dibawa pergi ke tanah haram. Di sinalah namanya Nabi Ismail ko yang ketika Siti Hajar lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, maka itulah disyariatkan sa'i. Jadi maka banyak daripada manasik haji itu adalah itu bahasa orang kini ko manuan balik napak tilas perjalanan dari Nabi Ibrahim dan keluarga-keluarganya. Karena yang namanya Masjidil Haram itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Walaupun jalurnya itu tempat posisinya itu adalah satu jalur dengan Baitul Ma'mur. Kalau yang namanya Masjidil Aqsa itu dibangun oleh generasi setelah Nabi Ibrahim. Itu mulai dari Nabi Daud dan Sulaiman gitu. Nah, jadi Nabi Ibrahim punya anak ada namanya Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub pun digelarkan dengan Israel, bahasa Ibrani Israel. Nah, lalu kemudian anak-anaknya nanti balik itu disebut dengan Bani Israel. Nah, Lewi kakak dari Nabi Yusuf, Lewi namanya, itu punya anak yang bernama Imran. Imran itulah nama jadi ayah daripada Nabi Musa, Nabi Harun dan keturunannya. Di jalur Yahuda, itulah yang kemudian melahirkan jalur Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, kalau Nabi Musa memang membawa umat itu membawa mendekat kepada Mesir, kan di kerajaan Firaun itu di Mesir itu tadi, lalu kemudian pergi ke Baitullah Yerusalem namanya. Nah, di situ telah menjadi tampe para rasul dan 3 kitab suci turun. Taurat, Injil, Zabur. Jadi ada Nabi Musa, kemudian ada Nabi Daud, ada Nabi Isa. Lalu kemudian Palestina, Masjid Baitul Maqdis itu dibangun oleh jalur keluarga Yahuda tadi, yaitunya Nabi Sulaiman. Memang turunan dari Israel itu semuanya dari keturunan Yakub. Nabi Yakub. Tapi rancak orang. Rancak. Nabi Yusuf gagal. Iya. Nabi Yusuf itu setengah dari kecantikan, seperempat. Setengahnya punya Nabi Muhammad. Jadi setengahnya 50% itu adalah Nabi Muhammad, seperempat adalah Nabi Yusuf. Untuk seluruh manusia lasan wallahi wa seperempat. Banyak bagi bongo, seketik bagi macam-macam. Aku nak bantu awak. Ya kan kalau dari Nabi Adam jalur kan keturunan Ham, Syam, kemudian
Jambara kereta ya. Oh, monitoring mungkin mah, monitoring. Nah, jadi para rasul itu memang diutus untuk agenda, kan definisi rasul dan nabi lah ya. Nah, secara umum mulai dari SD awal kali dijaga perbedaan nabi dengan rasul. Nabi itu memang diturunkan wahyu. Nah, kalau untuk terkait dengan tindak lanjutnya itu tidak menjadi kewajiban bagi beliau kepada publik, kepada umatnya. Itu hanya untuk dirinya lah. Kalau yang rasul itu memang namanya rasul itu artinya adalah utusan. Utusan lalu kemudian ada pesan, ada risalah yang disampaikan kepada rasul untuk didakwahkan kepada umatnya. Jadi kalau rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu hanya bersifat lokalistik. Dia menjadi rasul pada kelompok mereka, pada golongan mereka, pada komunitas mereka. Nah, itunya tuh ada pembatasan kewilayahan, pembatasan dari subjeknya, yaitu orangnya, umatnya. Sementara Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali pembawa rahmat bagi semesta alam. Kemudian wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk semua manusia. Tidak sama seidu dah. Sampai akhir zaman. Sampai Nabi Isa pun diturunkan di akhir zaman. Beliau juga akan menyampaikan risalah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi itu perbedaan kerasulan Nabi Muhammad dengan rasul-rasul sebelumnya. Dilihat dari sasaran. Sasarannya dulu kalau rasul-rasul sebelumnya terbatas periode mereka. Lalu kemudian kelompok umatnya. Nabi Muhammad tidak ada pembatasan di mana wilayah seluruh alam. Seluruh dunia. Tidak sekadar dunia, seluruh alam. Ini ada alamnya lagi. Alamnya tidak nampak maupun tidak nampak. Ini semuanya. Lalu kemudian soal mukjizat. Kalau mukjizat dari nabi-nabi atau rasul sebelumnya itu memang berbentuk fisik atau nampak. Dalam konteks seperti Nabi Musa tukik berubah jadi ular, bisa membalah laut. Kan istilahnya secara kasat mata dicari nampak. Itu yang membuat daya tarik. Kenapa rasul-rasul itu diberikan mukjizat? Karena memang untuk meyakinkan manusia yang cara pandangnya sudah terbentuk itu tidak mudah. Maka dulu itu orang-orang yang terpilih, yang luar biasa. Nabi Muhammad, beliau adalah orang yang disebut dengan ummi atau orang yang tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Supaya dari proses awal beliau tidak ada baguru dalam artian ayah meninggal ketika masih di dalam kandungan ibu, induk meninggal ketika berumur 2 tahun, kakek meninggal ketika berumur 6 tahun, 8 tahun. Itu lagi kemudian paman lagi, kalau pamannya nak baralo majanya. Jadi secara pengaruh intelektual itu tidak ada orang yang pengaruhi. Kalau pamannya majanya mampu malih, kemudian berbisnis, kemudian mengamankan beliau. Jadi jalur intelektualnya itu langsung dari malaikat.
Allah yang memberikan ilmu kepada beliau. Jadi jejak rekam jejaknya itu tidak mungkin beliau dituduh sebagai penulis atau penyair ketika beliau membacakan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu memang tersebut dengan ummi. Bukan berarti Nabi Muhammad bodoh, tetapi Nabi Muhammad tidak ada pakar model dewa. Pakar dewa mungkin ada beraja membuat skripsi, membuat karya tulis, membuat novel, dia jadi sekolah. Kalau tak itu dituduh oleh Nabi Muhammad. Jadi semua sejarah perjalanan Rasul itu menjawab dari semua tuduhan. Fakta sejarah yang menjawab. Jadi tidak ada Nabi Muhammad yang bisa dituduh Al-Quran kau buatan Nabi Muhammad. Bahwa buatan Nabi Muhammad punya riwayat itu mengarang-arang kata. Lalu kemudian menariknya, sebelum beliau menjadi Rasul, beliau itulah diakui di masyarakat banyak bahwa beliau adalah orang yang dipercaya. Al-Amin. Ini mangkoe ketika awak membaca zikir juga termasuk di dalam sahih la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Shadiqul wa'dil amin. Jadi oranglah benar janjinya dan dipercaya. Jadi memang orang kini itu personalitinya, dirinya itu sendiri itulah mencerminkan sosok pilihan. Sehingga para pendeta Yahudi yang membaca kitab Taurat mereka dan Injil mereka menyadari ciri-ciri orang yang disebutkan di dalam kitab mereka itu sudah datang. Itulah yang ditemui ketika Nabi Muhammad diajak pamannya mau berdagang ke negeri Syam. Jadi bagi umat manusia tidak boleh cari toy menyajian dan tahu kami do. Oh bana semayang dan tahu kami bahas semayang bana membaca Quran dan pandai kami membaca Quran. Alasan nak pandai tidak do guru do, tidak do tampil mengaji. Di mana tidak ada tampil. Jadi ada hasil riset dari Kemenak terbaru. Yang menariknya adalah hampir 58% guru agama Islam di SD, di SMP, tajwidnya bakal semuanya bahasa Seraya. Bayangkan, rencana guru mengaji dan disuruh nama jago menjadi guru agama, di tes Iko kadang-kadang ini tadi di masa sekolah dulu, aku lihat lo di kampus ada yo, dia lambe lamu masuk yo. Lulu lo saja nayo, lulu pegawai baca Quran ini itu nak kamaja, baki kiro gati lagi nyo, kita membaca itu pandai le, membaca Quran dengan benar lah, mana kasar, mana panjang, mana pendek. Kalaulah dari jalur, kalau awak mengaji itu kan ada silsilah ilmu. Ada sanad manusia guru itu kan terkonfirmasi bahwa kualitas guru guru agama wajah bah tidak itu guru agama tak apa lagi bakal disurvei lo kemampuan anak. Kalau ada UIN membonjol dulu tahun barat tuh melakukan survei orang Minangkabau barang belum bawa tanah 25% atau dianggap tidak pandai baca Quran. Kalau guru agama 58%
Angko pasti berat itu secara itulah kalau salah. Jadi itu menjadi peringatan warning lah. Kalau Rasul kepada golongan jin dan manusia dikonfirmasi, apakah di daerah kamu, di tempat kamu, atau belum sampai Rasul kepadamu? Yang Rasul itu kan berasal dari dirimu. Rasul itu manusia seperti awak, bukan malaikat. Kau mengajarnya malaikat itu ya, kalau cara kami ikuti, tidak dari luar dari awak, dari diri awak. Artinya sesama manusia, Rasul lalu, awak lalu, Rasul juga lalu, istirahat. Justru Rasul tidak membenarkan ada orang ingin lebih lo dari Rasulnya. Ambo, yo mana ingin lo awak datang ke rumah Rasul, lalu subuh di Rasul ada cerita lo pengen lebih lo dari Rasul. Puasa siang malam kemudian beribadah tahu lalu indah makan tarang ada Rasul cerita itu keluar Rasul sampaian. Tidak bisa tak tutur nama hulu namanya berlebih-lebihan. Kamu zalim terhadap dirimu. Kamu punya matamu juga butuh istirahat, matamu butuh tidur, badanmu yang lelah juga butuh istirahat. Kamu juga butuh makan untuk bisa kuat dan sehat dan bisa beribadah. Kamu juga harus berkeluarga. Wanda bini doa ada. Wanda wadah. Wang ngaji lah. Tidak boleh begitu juga. Nah itu namanya keliru. Makanya dalam berislam tidak boleh awak menambah bala-bala kata tuanya. Jadi maka ada ilmunya. Ilmu itu ada gurunya. Guru sampai kepada sahabat Rasul, sampai kepada Rasulullah SAW. Itu memang mengaji itu batali, ada tali itu kecurang awak bisa untuk awak diri awak dibimbing awak ilmu itu. Nak namuh samaran kalau nak ada guru, nak ada sanad. Jadi ada kok batali bisa diri atau tampil awak memaji, ada pegang awak. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah, dengan tali. Jadi mengaji itu guru. Man la syekhalahu fa syekhuhu syaitan. Orang yang tidak ada guru syaitan. Jadi yang banyak kalamak dia nyualai. Dia asal suang lalu lo, jangan bini lo, ajak makan lo, anunya lah tahu. Tuh samarang ya. Jadi makanya diingatkan, dikonfirmasi. Jadi tidak mungkin orang itu diazab kalau seandainya belum diterima ilmunya. Yaqusuna alaikum ayati. Rasul itu menceritakan, menjelaskan tentang ayat-ayatku kata Allah. Jadi aku utus Rasul itu untuk menjelaskan ayat-ayatku. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Rasul itu juga memberi petakun, memberikan informasi bahwa kamu akan bertemu seperti hari ini di padang mahsyar ini. Kamu akan mempertanggungjawabkan semua yang kamu kerjakan. Jadi disampaikan dari Rasul. Qalu syahidna ala anfusina. Menjawab mereka, memang kami bersaksi atas diri kami. Ya memang lah disampaikan dari Rasul kepada kami. Wa gharrathumul hayatud dunya. Tetapi diulah godaan-godaan hidup dunia juga yang membuat kami lumpuh, membuat kami jauh. Lai disampaikan dari guru kaji, lai mengaji orang disuruhnya. Cuma bahalah, dia gara-gara harato, dia gara-gara karaju, dia gara-gara pengaruh dunia. Itu tidak ada terturi doa. Guru nak terturi lai.
kaji data dan lain-lain. Itu yang membuat manusia lumpuh. Diakui oleh manusia itu kan cerita di padang mahsyar. Jadi awak tanya nanti, nama lain maji dapat jawaban nama dia tidak kamu lagi. Baca lah kamu itu lagi. Nak do guru majaja mengaji ke kami do. Lah jawab. Rasul mengisahkan, menjelaskan ayat-ayat, memberikan kabar penakut, tetapi mereka lupa karena terperdaya oleh kehidupan dunia. Wa syaidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi atas diri mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang lupa diri, tak nama mengaji, tak nama beraja, tak nama mempermantap, memperkuat iman, tak nama hanya bergaul dengan orang-orang yang soleh, tak mau kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan positif karena lah dimpi dek pengaruh-pengaruh hayatut dunia. Jadi banyak terlena dan terpesona oleh fata morgana, yaitu dunia ko dikaja-kaja rasa-rasa kadape, dikaja dulu kira tak pernah sopo do, tak pernah dape do. Itulah gambaran kehidupan. Semoga kita jemaah Nurul Jihad Pasakandang Allah kuatkan iman wa thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan tetap awak mengecek ini kuntu minaz zalimin. Kalau Nabi Adam doa dimulai dari aniaya dulu. Rabbana zalamna anfusana, kami namanya diri kami diulang perbuatan kami. Nabi Yunus doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu juga yang dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta, na'adu Tuhan kecuali engkau ya Allah. Subhanaka ma suci engkau ya Allah. Inni kuntu, sesungguhnya aku ada, aku minal zalimin, masuk orang aniaya. Jadi ketika datang lawa, nama makan lawa itu pelajaran ya Wak. Disadari dia Nabi ini, ayo orang yang zalim. Apapun yang terjadi berbagai segala macamnya, kita permantapkan iman awak. La ilaha illa anta inni subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah renungan awak pagi ini. Semoga Allah menjaga kita, menjaga kampung kita, Allah jauhkan kita dari mara bahaya, Allah selamatkan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamunallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.